Kamu kapan presentasinya? Kenapa ini bisa kelihatan? Sudah terlihat, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Asna Rinaldi Lau dari kelompok 11. Sebenarnya saya membuat tugas ini bersama dengan rekan saya, namun karena rekan saya sudah keluar dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, maka hari ini saya akan mempresentasikan materi ini sendiri. Materi ini yang akan saya sampaikan adalah tentang masyarakat madani yang merupakan bagian dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Abdul Aziz. Baik, sebentar. Yang pertama, konsep masyarakat madani. Konsep masyarakat madani ada atau civil society adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, keadilan, kesetaraan, dan hukum. Masyarakat ini berperan sebagai pengontrol kekuasaan serta memiliki kebebasan untuk berserikat, berpendapat, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Lalu adapun latar belakang masyarakat madani. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap praktik kekuasaan yang otoriter. Ada keinginan kuat dari masyarakat untuk mewujudkan sistem yang adil, demokratis. Inspirasi utamanya berasal dari sistem sosial di Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW yang menjunjung tinggi nilai perdamaian dan keadilan. Lalu adapun sejarah terbentuknya masyarakat Madani. Konsep awal berasal dari Piagam Madinah yang merupakan kesepakatan bersama antara berbagai golongan. Dalam konteks Barat, istilah civil society mulai dikenal pada abad ke-18. Di Indonesia, istilah ini mulai populer sejak era Reformasi 1998 sebagai simbol perlawanan terhadap rezim otoriter Orde Baru. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik dan ciri-ciri masyarakat madani. Adanya yang pertama, toleransi antara kelompok masyarakat. Kedua, partisipasi aktif warga negara. Ketiga, keadilan sosial dan penegakan hukum. Keempat, pluralisme dan penghargaan terhadap perbedaan. Kelima, keterbukaan dan transparansi. Kelima hal ini adalah pilar penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan seimbang. Lalu yang kelima ada institusi penegak masyarakat madani. Lembaga-lembaga yang berperan besar dalam mewujudkan masyarakat madani diantaranya yang pertama
ada organisasi non-pemerintah atau LSM yang merupakan yang memperjuang isu sosial dan HAM. Lalu yang kedua ada pers yang bebas dan independen sebagai pilar keempat demokrasi. Lalu adanya lembaga keagamaan, perguruan tinggi, dan komunitas lokal juga turut berperan penting dalam mengedukasi dan membangun kesadaran masyarakat. Selanjutnya, kriteria menjadi masyarakat madani di Indonesia. Hidup berdampingan secara damai dan toleran, menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, aktif dalam kehidupan sosial dan politik, membangun jaringan sosial yang didasari kepercayaan dan solidaritas. Kesimpulannya, masyarakat madani adalah fondasi penting dalam negara demokrasi. Peran aktif dari semua elemen masyarakat sangat dibutuhkan. Mari bersama-sama wujudkan masyarakat madani yang adil, demokratis, dan sejahtera. Bangsa yang besar adalah bangsa yang masyarakatnya sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Mari jadi agen perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Dan presentasi dari saya, sekarang saya membuka sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Yang masuk teh, ayo teman-teman, siapa yang mau nanya? Silakan. Boleh ditunjuk aja teh, acak, soalnya kalau nungguin yang nanya mah ning pada gak nanya. Aduh, siapa aja ya di sini? Bentar. Hmm, Untuk pertanyaannya sendiri, boleh tidak pertanyaan yang menantang seperti kalau rekan-rekan belum mengerti tentang sesuatu, boleh ditanyakan ya rekan-rekan, soalnya yang bertanya juga akan dicatat keaktifannya. silakan yang anak Ayo, hukum. siapa kira-kira yang belum? Yang anak hukum. Ini. Ataupun anak yang lain boleh. Yang baru bergabung, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau misalkan belum paham, boleh bertanya ya, rekan-rekan. Ini beneran nggak ada yang mau nanya. Ya teman-teman, belum ditutup nih. Teh Putri nggak mau nanya Teh Putri. Saya sambil ngabsen teh sepertinya nggak dulu. Mau ngajakin yang lain dulu. Baik Teh Putri, terima kasih.
Boleh untuk Teh Siti, Safiko Aistani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya kepada Teh Asna, kelompok Teh Asna. Eh, ini tentang masyarakat madani yang ingin saya tanyakan, yaitu bagaimana sih peran lembaga swadaya masyarakat atau yang bisa disebut LSM dalam mewujudkan masyarakat madani? Ya, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Siti, Safiko. Apakah ada lagi yang ingin ditanya, teman-teman? Fikri Al-Ghifari. Tidak sepertinya kan, maaf. Ya, kenapa? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Baik, kalau nggak ada, saya izin menjawab pertanyaan dari Teh Siti Safiko Aistani. Eh, Pertanyaannya tadi, bagaimana peran LMS dalam mewujudkan dalam bagaimana peran LMS dalam masyarakat madani? Peran LMS adalah penumpang utama masyarakat madani karena mereka bekerja untuk keadilan sosial, transparansi, dan demokrasi tanpa mengincar kekuasaan. Makin banyak LSM yang aktif dan kredibel, makin kuat pula masyarakat madani di suatu negara. Tuh. Apakah sudah cukup, Teh Siti? Sangat cukup sekali. Terima kasih atas jawabannya, Teh Asna. Terima kasih juga. Baik, jika teman-teman tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya menutup presentasi ini. Share screen. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun penyampaian, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih juga, Teh. Terima kasih.